Inspektur Upacara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT. Komandan Upacara, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bapak Triyono Juno Asmono PhD. Pembaca teks Pancasila, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bapak Adi Umar Dhani STMT. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Ibu Nikomang Rasmiati STMSC. Pembaca naskah proklamasi, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bapak Pandu Gunadi Atmo Soekarto STMUM. Pembaca doa, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Bapak Riki Aditya Nazir STMT. Pengibar bendera, Tim Paskibra Kementerian Pekerjaan Umum. Korsi, Tim Marching Band Bulldozer dengan konduktor Saudari Seli. Apabila terdapat aba-aba penghormatan kepada seluruh peserta upacara untuk mengikuti penghormatan seperti yang dilakukan oleh Komandan Upacara. Guna tertib dan hikmat upacara, dimohon kepada seluruh peserta upacara untuk tidak menyalakan rokok selama upacara berlangsung dan mengatur alat komunikasi dalam nada getar. Bagi seluruh peserta upacara yang membutuhkan pertolongan pertama dari tim kesehatan, posko lapor upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia siap untuk dilaksanakan. Laksanakan. Maju! Dan belok kiri. Dan
terhormati. Hormat. Gerak. untuk menghormati jasa para pejuang kemerdekaan yang telah gugur mendahului. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penyerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya secara simbolis. Barisan diistirahatkan. Istirahat cepat. Penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia Satya Lancana Pembangunan dan Satya Lancana Wirakarya tahun 2025 diberikan kepada 1 orang penerima Satya Lancana Pembangunan dan 3 orang penerima Satya Lancana Wirakarya, mengundang dengan hormat untuk dapat menuju panggung para peraih penghargaan. Satya Lancana Pembangunan, Susan Novelia STMT, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga. Satya Lancana Wirakarya, Yudi Hardiana STMT, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga. Yana Astuti STMT, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga. Dimas Riki Suara Mahardika, Esos MSC, Kasubdit Analis Biaya Pekerjaan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Penganugerahan Satya Lancana Karya Satya tahun 2025 diberikan kepada 2.230 orang pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri dari 39 orang penerima Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, 472 orang penerima Satya Lancana Karya Satya 20 tahun, dan 1.719 orang penerima Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, mengundang secara simbolis Dr. Insinyur Muhammad Rizal MSc, Direktur Kepatuhan Intern Ditjen SDA, Insinyur Tanung Zisatulase MSc, Direktur Infrastruktur dan Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya, Ditjen Prasarana Strategis, Insinyur Kimron Mani MSc, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi DJPK, Dedi Gunawan SMSc, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Gali Baskara Aji SEMC DFMPP, PLT Kepala Biro PBN Sekretariat Jenderal, Infandi Eskom FM, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Setdijen Cipta Karya, Pratiwi Nur Susilowati SEMAK, Analis Kerjasama Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro PAKLN Sekretariat Jenderal. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Tri Wahyuningsih Eskom, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur. Intan Puspitasari SAB MAB, Perencana Ahli Muda, Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah 3 BPSDM. Hairul Fadri, Pengelola Kepegawaian Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat BPIW, dan Leni Marliana SE, Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Jenderal. Turut mengundang juara umum Bapor Seni 2025 yang diraih oleh Ditjen Bina Marga. Kami silakan Bapak Roy Rizali Anwar untuk masuk ke penganugerahan. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum untuk dapat memberikan penghargaan.
Selanjutnya kami mengundang kepada Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta para peraih penghargaan untuk dapat berfoto bersama. Kepada Ibu Wamen disilakan kembali ke mimbar upacara. Kepada Ibu Sekjen dan para penerima penghargaan disilakan kembali ke tempat. Mohon izin semuanya, saya akan membacakan sambutan dari Menteri Pekerjaan Umum pada acara upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! 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 Yang saya hormati tentunya para pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, para staf ahli dan staf khusus menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, para pejabat fungsional utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dan para tamu undangan serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-80 Republik Indonesia. Peringatan ini bukan sekedar seremonial, namun merupakan momentum refleksi perjuangan bersama untuk bangsa. Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, semua tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini mempertegas arah perjuangan dan visi besar bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan. Logo peringatan berbentuk angka 80 yang saling terhubung, simbol infinity, mencerminkan filosofi dasar persatuan tanpa batas. Kedaulatan itu harus abadi dan cita-cita bangsa yang tak boleh berhenti. Filosofi ini menjadi kompas dalam setiap langkah pembangunan nasional. Ibu Bapak insan pekerjaan umum yang saya banggakan, Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD tanggal 15 Agustus 2025 kembali menegaskan bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang 1945 adalah rancang bangun blueprint yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun operasional yang kita bisa gunakan, serta tidak hanya menjadi mantra, tidak hanya menjadi slogan, dan tidak hanya di bibir saja. Dalam pidato kenegaraan tersebut, Bapak Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa
Tujuan kita merdeka adalah merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, dan merdeka dari penderitaan. Negara kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Menjalankan perintah Presiden pada tahun 2025 ini, pembangunan infrastruktur nasional difokuskan pada percepatan swasembada pangan, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air yang menjadi upaya mewujudkan Askacita dan RPJMN 2025-2029. Fokus dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dengan strategi PU 608, yaitu menekan ICOR di bawah 6 untuk efisiensi investasi, menurunkan kemiskinan hingga 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Ibu Bapak insan PU yang saya banggakan, Kementerian PU dengan pagu efektif 84,14 triliun rupiah ini mempunyai program strategis yang mendukung prioritas nasional yang mencakup 1. Ketahanan air dan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi 13.000 hektar dan merehabilitasi jaringan irigasi 418.000 hektar, serta menjalankan program P3TGAI di 8.000 lokasi. Peningkatan konektivitas, yang kedua, peningkatan konektivitas ini melalui pembangunan 83 km jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 582 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.383 meter, pembangunan jalan tol sepanjang 24,7 km, dan juga yang lainnya. Ketiga, peningkatan layanan air minum yang layak dan sanitasi yang aman melalui peningkatan sistem penyediaan air minum sebesar 1.250 liter per detik, perluasan 1.702 sambungan rumah, dan juga pengelolaan air limbah dengan cakupan layanan 4.001 kepala keluarga, serta sistem pengelolaan persampahan 700 KK dan yang lainnya. Serta yang keempat adalah pembangunan prasarana pendidikan dan ekonomi rakyat melalui pembangunan 263 unit sekolah rakyat, pembangunan 1.408 unit PHTC madrasah, rehabilitasi 10 unit pasar, renovasi 3 unit prasarana olahraga, dan yang lain-lainnya. Dan yang kelima adalah dukungan manajemen serta tugas teknis lainnya seperti layanan manajemen, perencanaan, pengawasan, penguatan sumber daya manusia, pembinaan konstruksi, serta pembiayaan infrastruktur. Target prognosis akhir tahun Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar 95,80% atau sekitar 80,79 triliun rupiah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai ini. Dan saat ini per 15 Agustus 2025 kita Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai realisasi keuangan sebesar 36,44%, dan juga realisasi fisik itu adalah sebesar 42,57%. Memperhatikan progres ini, kami minta kepada seluruh insan PU di seluruh penjuru Indonesia untuk terus bekerja keras, melakukan percepatan dan
mencari inovasi agar target output dan outcome terpenuhi dengan tepat waktu, tepat mutu, dan juga tepat sasaran. Ibu sekalian, Kementerian Pekerjaan Umum juga mendapatkan tugas direktif Presiden Bapak Prabowo Subianto, dan ini dilaksanakan melalui Impres dan juga Perpres. Yang pertama, Impres 2 tahun 2025 untuk irigasi yang dilaksanakan secara sinergis antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian melalui program intensifikasi, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi, operasional dan pemeliharaan waduk dan giat, pemanfaatan bendungan, dan juga ekstensifikasi. Ini dan untuk P3TGAI di 8.000 lokasi. Kemudian yang kedua adalah Impres 8 tahun 2025, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim. Ini dijalankan melalui pembangunan dan renovasi sekolah rakyat, ditujukan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, serta memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Yang ketiga, Impres 11 tahun 2025. Ini adalah untuk konektivitas jalan daerah, yaitu melakukan pembangunan dan peningkatan kemantapan jalan serta jembatan pada infrastruktur jalan daerah untuk kawasan produktif dan strategis. Yang keempat, Impres 14 tahun 2025, yaitu pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan juga air. Ini berupa pengendalian banjir pada seluas 2.818 hektar, irigasi rawa Merauke seluas 2.200 hektar, dan juga Jalan Warna Munting, ya, ini sepanjang 20 km. Yang kelima, selain itu dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada Perpres nomor 83 tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum ini juga memberikan dukungan pada lokasi-lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di Indonesia secara bertahap. Ini berupa pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya. Ini meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, dan tentunya jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolahan air limbah. Ibu Bapak, hadirin sekalian, insan PU yang saya banggakan. Pembangunan infrastruktur adalah wujud nyata dari kemerdekaan yang terus bergerak. Bendungan yang mengalirkan kehidupan dan menumbuhkan pangan, jalan dan jembatan yang menghilangkan keterisolasian dan menggerakkan roda perekonomian. Air bersih yang mengalir ke setiap rumah tangga, dan sanitasi layak yang meningkatkan kualitas hidup rakyat. Sarana pendidikan berkualitas untuk setiap anak Indonesia dapat bersekolah dengan aman, nyaman, untuk meraih cita-citanya, dan juga ruang serta kawasan strategis untuk memicu dan memandu pertumbuhan ekonomi rakyat. Kita tidak boleh bekerja dengan pola lama. Pelaksanaan tugas ini harus dilandasi dengan prinsip peningkatan kompetensi serta dasar kekuatan, integritas sebagai landasan keberanian, perencanaan yang visioner,
serta kemampuan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika global. Seluruh insan Kementerian Pekerjaan Umum harus bekerja dengan profesional, akuntabel, penuh integritas, dan harus bekerja dengan berorientasi dampak. Jangan sekedar hafal target-target saja, tapi pahami maksudnya dalam pemrograman yang tepat. Jangan berhenti pada serapan anggaran dan output, tapi ukur seberapa besar dampak dan manfaat atau outcome dari setiap kebijakan dan program yang kita jalankan. Dan untuk menjamin keberlangsungan program ini, kita harus bangun dan selalu jaga sinergi lintas unit kerja, lintas UNOR, dan juga bahkan lintas kementerian lembaga, agar perencanaan dan juga implementasi kebijakan, program, dan juga kegiatan kita saling terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri, untuk tentunya menghasilkan kebijakan dan program yang lebih berdampak. Namun komunikasi dan juga namun koordinasi yang jujur dan terbuka, yang produktif dengan para stakeholder Kementerian Pekerjaan Umum. Tugas Kementerian Pekerjaan Umum bukan hanya membangun fisik, tetapi membangun rasa percaya. Jadilah jembatan antara kebutuhan dan solusi, serta pastikan sinergi program dan sesuai dengan norma perundangan dan spesifikasi teknis. Ibu Bapak, insan pekerjaan umum yang saya cintai dan saya banggakan, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini kita maknai sebagai janji kita pada bangsa Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab konstitusional. Kementerian Pekerjaan Umum harus bekerja dengan semangat kebersamaan, memastikan tidak ada satupun daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal. Kami percaya dengan sinergi seluruh insan pekerjaan umum dari pusat hingga daerah, insan PU yang kompak dalam kerja dan karya akan mampu menjadi katalisator mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata untuk Indonesia maju. Sebagai penutup, marilah kita menjalankan tugas-tugas mulia ini dengan senantiasa selalu hadirkan Tuhan dalam setiap langkah, tindakan, dan juga keputusan kita. Dalam ruang kerja kita, dalam lembar nota dinas kita, dalam diskusi kita. Dapat kita amalkan semuanya. Karena pengawasan yang terbaik bukan hanya datang dari inspektorat, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Melihat, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membimbing setiap langkah kita dan juga setiap infrastruktur yang kita bangun menjadi amal jariah yang terus mengalir. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Merdeka! 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 Dirgahayu negeri Pancasila. Jayalah Indonesia selamanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Halil. Terima kasih semuanya. Barisan disiapkan. Doa untuk bangsa.